Tapanuli Selatan amankan 10 kg ganja dan pengedar. Keluarga korban pencabulan unjuk rasa di depan kantor pengadilan Serdang Bedagai. Kelurahan Sondiraya, Kabupaten Simalungun gelar pemilihan kepala lingkungan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Hutasoid, pemirsa inilah semut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, operasi antik Polda Sumatera Utara Polres Tapanuli Selatan berhasil mengamankan 10 kg ganja kering siap edar dari 3 orang tersangka. Penangkapan ini berkat kejelian petugas di lapangan. 3 orang tersangka pemakai dan pengedar narkoba di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ini berhasil ditangkap petugas kepolisian dalam 2 kasus berbeda. 2 orang tersangka masing-masing WA 27 tahun yang merupakan warga Sigama Kabupaten Padang Lawas Utara dan tersangka AF berusia 28 tahun yang merupakan warga Portibi di Kabupaten Padang Lawas Utara ditangkap di lingkungan 1 Kelurahan Pasar Gunung Tua Jumat malam kemarin. Kedua tersangka yang diduga pemakai sekaligus pengedar narkoba ini diamankan saat menunggu pembeli di sebuah kompleks perumahan. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 9 bal atau sekira 9 kg daun ganja kering. Penangkapan tersangka berkat informasi dari masyarakat yang selama ini sudah meresahkan. Kepada petugas, kedua tersangka mengaku ganja kering seberat 9 kg diperoleh dari seorang bandar di Kabupaten Mandailing Natal dan rencananya akan dijual di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sementara itu, seorang tersangka lainnya yakni tersangka AAH berusia 34 tahun yang merupakan warga kota Padang Sidempuan ditangkap petugas Satuan Narkoba Polres Tapanuli Selatan saat berusaha mengedarkan ganja seberat 1 kg di Desa Papan Kilong, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan. Dari tangan salah seorang tersangka ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti 1 kg daun ganja kering siap edar. Kepada petugas, tersangka mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang di luar Kabupaten Tapanuli Selatan. Paluta, tepatnya di Gunung Tua, di Pasar Gunung Tua, di salah satu rumah kontrakan tersangka. Dalam kasus ini berhasil kita amankan 2 orang tersangka dengan barang bukti sebanyak kurang lebih 9 bal. Ya, 9 bal. Yang sumber barang bukti ini diduga berasal dari luar kabupaten kita. Nah, berkaca kepada 2 hal ini, ketiga pelaku sebenarnya bukan hanya sebagai pengguna saja, tapi sudah mengarah kepada pengedar, ya, pengedar. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara hingga hukuman mati. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, personel Satreskrim Polres Labuan Batu mengamankan seorang pelaku pencurian telepon seluler milik seorang penjaga malam yang sedang tertidur pulas di sebuah toko bangunan. Pelaku tidak mengetahui aksinya terekam CCTV. Beginilah rekaman CCTV milik sebuah toko bangunan. Aksi pencurian yang dilakukan R, warga Perisai Rantau Selatan, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dalam rekaman video berdurasi 21 detik ini terlihat pelaku mengambil HP milik korban yang sedang tertidur pulas di depan sebuah toko bangunan di Jalan Bypass Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu AKP Prik Hesit menjelaskan, bermodal rekaman video kamera pengawas pihaknya dibantu warga berhasil mengidentifikasi dan mengamankan pelaku pencurian HP yang wajahnya terlihat jelas dalam rekaman kamera pengawas yang terpasang di area tersebut. Ya, jadi si korban ini dia bekerja, bertugas menjaga malam di sebuah toko bangunan. Lokasinya di Jalan Bypass Kota Rantau Prapat.
di saat itu tertidur dengan HP ditaruh di badannya. Kejadian sekitar jam 4 subuh, sebagaimana yang terekam CCTV, namun korban baru menyadari pada saat bangun sekitar jam 5 subuh. Bangun jam 5 subuh, kemudian karena memang di lokasi toko bangunan tersebut di area sekitarnya dipasang CCTV, dia ngecek, benar diambil dan syukurnya masyarakat Kota Rantau Prapat mereka sadar hukum, mereka berusaha mencari tahu, proaktif, dan kemudian setelah mereka mengidentifikasi tersangkanya betul atas nama R dengan cirinya CCTV, mereka melaporkan kepada petugas di Polres Labuan Batu, kemudian kita tindaklanjuti perkaranya saat ini dalam proses sidik dan yang bersangkutan TSK atas nama R dalam masa penahanan, sedangkan satu lagi rekannya atas nama A saat ini masih dalam pencarian. Kini tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara, sedangkan rekannya yang identitasnya sudah diketahui masih terus dalam pengejaran personil kepolisian. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, pelaku pencurian sepeda motor di depan toko pakaian di Jalan Sisinga, Mangaraja, Medan yang sempat viral di media sosial akhirnya ditangkap polisi. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka yang berusaha kabur saat ditangkap. Berbekal rekaman CCTV, Polsek Patumbak akhirnya berhasil meringkus 2 tersangka pencurian sepeda motor milik pelanggan toko pakaian di Jalan Sisinga, Mangaraja, Medan yang terjadi pada 16 Januari 2021 lalu. Keduanya masing-masing berinisial HS dan UA. Penangkapan keduanya tidak butuh waktu lama. HS yang berperan sebagai pemetik ditangkap di Jalan Denai pada 22 Januari 2021 lalu, dan dari hasil pengembangan, UA yang berperan sebagai penada sepeda motor curian juga berhasil ditangkap. Tersangka HS terpaksa ditembak kakinya karena melawan petugas saat ditangkap. Dari catatan kepolisian, tersangka HS merupakan residivis dalam kasus yang sama. Tersangka sudah 3 kali melakukan aksi pencurian sepeda motor milik warga dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor. Tersangka mencuri sepeda motor milik pelanggan toko pakaian bernama Muksin Siregar. Dalam menjalankan aksinya, tersangka berpura-pura berbelanja di toko. Saat situasi aman, tersangka kemudian membawa kabur sepeda motor korban yang terparkir di depan toko. Tersangka yang kita amankan ada 2 orang tersangka. Satu diantaranya berperan sebagai pemetik, kemudian satu lagi berperan sebagai penada. Ya. Kemudian terkait pengungkapan ini berhasil kita ungkap, ya, yang mana kejadian tanggal 16 Januari tahun 2021. Kemudian setelah beberapa hari kemudian oleh pihak pelapor dilaporkan kejadian ini tepatnya pada tanggal 22 Januari. Kemudian tidak sampai 1 kali 24 jam kasus ini berhasil kita ungkap dengan bantuan pendalaman dari CCTV yang ada di TKP. Dari penangkapan kedua tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti sepeda motor milik korban dan kunci letter T yang digunakan memuluskan aksinya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, setelah melakukan aksi menuntut keadilan di kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai beberapa waktu lalu, kini aksi yang sama kembali dilakukan keluarga korban di depan kantor Pengadilan Negeri Seirampah dengan membawa korban pencabulan. Beginilah aksi unjuk rasa yang dilakukan Happy, ibu kandung korban pencabulan, saat menuntut keadilan di depan kantor Pengadilan Negeri Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
Keluarga korban meminta majelis hakim memberikan keadilan dan menjatuhkan hukuman minimal 15 tahun penjara kepada tersangka. Terdakwa berinisial JW, 36 tahun, yang merupakan ayah kandung korban, diduga telah mencabuli anak kandungnya sejak usia 2 hingga 4 tahun. Sudah 2 tahun, sejak Januari tahun 2019 yang lalu, ibu dan nenek korban melaporkan kasus ini ke Mapolres Serdang Bedagai dan saat ini sudah masuk dalam tahap persidangan. Ujuk rasa yang ketiga kalinya ini, keluarga korban membentangkan poster dan menyampaikan tuntutannya, berharap agar majelis hakim yang menangani kasus cabul ini bisa bertindak adil. Keluarga berharap pelaku bisa divonis maksimal 15 tahun penjara dan dihukum kebiri, sesuai dengan peraturan perundangan hukum yang berlaku. Ini ASI untuk hakim biar bertindak adil dan bisa menjatuhkan hukuman sesuai dengan perpu yang dibuat oleh Presiden Jokowi. Minimal 10 tahun, kami mengharapkan 15 tahun dan dikebiri. Tanggal 22 itu akan jatuh vonis. Kami mengharapkan keadilan untuk kami di tanggal 22 Februari 2021. Pak Hakim, Bu Hakim, bukalah hati nurani kalian untuk seorang anak kecil yang tidak berdaya. Sementara menurut Hakim Juru Bicara dan Humas Pengadilan Negeri Seirampa Ferdian Permadi, di tahap penyidikan terdakwa tidak dilakukan penahanan. Dan saat dilimpahkan kepada penuntut umum, terdakwa sempat dilakukan penahanan kota. Selanjutnya saat dilimpahkan ke pengadilan, pihak majelis hakim mempertimbangkan kejadian tahanan atas kasus yang sama tewas dianiaya oleh tahanan lain. Oke, tadi sebagaimana sudah disampaikan pada saat konferensi pers sebelumnya, bahwasanya memang terhadap terdakwa pada saat di tahap penyidikan, terdakwa ini tidak dilakukan penahanan oleh penyidik sampai dengan perkara dilimpahkan kepada penuntut umum terhadap terdakwa sempat dilakukan penahanan kota, akan tetapi juga pada saat dilimpahkan berkasnya ke pengadilan statusnya itu tahanan kotanya sudah berakhir. Kemudian setelah majelis hakim melakukan penelitian terhadap berkas perkaranya, barulah kita mengambil keputusan untuk menetapkan tahanan kota, dan itu pun juga setelah memperhatikan keadaan bahwa di tahanan sementara Polres memang baru saja saat itu terjadi tahanan meninggal dunia yang diakibatkan dianiaya oleh tahanan lain berkaitan dengan kasus yang sama, begitu ya. Jadi rasionalnya, logikanya seperti itu kira-kira. Untuk tahapan persidangan selanjutnya Pak, kapan ini Pak? Untuk agenda persidangan berikutnya diagendakan di hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Insya Allah nggak ada hambatan, nggak ada halangan apapun sehingga putusan dapat dibacakan dengan baik dan secara terbuka untuk umum pastinya. Usai menyampaikan tuntutannya, keluarga korban yang tidak bersedia dimediasi langsung memilih meninggalkan lokasi pengadilan. Rencananya Senin 22 Februari 2021 mendatang, agenda persidangan sudah masuk tahap pembacaan putusan atau vonis. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah Kota Medan bersama TNI dan Polri melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan dengan membubarkan kerumunan di sejumlah tempat tongkrongan di Kota Medan. Meski sudah diimbau berkali-kali, namun masih saja ada pedagang yang melawan petugas. Seorang pedagang bersitegang dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan razia protokol kesehatan di salah satu tempat tongkrongan di Jalan Hindu, Kecamatan Medan Barat. Meski kegiatan sosialisasi ini telah dilakukan berulang oleh petugas, namun masih saja para pedagang yang menggunakan trotoar dan diduga tidak memiliki izin tersebut tetap saja membandel. Hal itu dilakukan dalam rangka operasi justisi sekaligus peningkatan disiplin protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah hukum Polsek Medan Barat. Ini Pak, kegiatan kali ini penerapan sosialisasi PK5 yang di Jalan Hindu ini, kemudian nanti Jalan Pesawan. Nanti kita masih sosialisasi, belum ada penindakan karena SOP-nya belum ada penindakan. Jadi menurut atasan kita, nanti kita akan briefing atau rapat dengan atasan supaya ada penindakan. Karena kalau
kita begini-gini aja, kerja kita ini sia-sia, nggak ada hasilnya. Saya kira itu aja. Pak, ini kan sementara ini Pak, udah ada nggak Pak? Sebelum-sebelumnya ada pemberitahuan atau apa terkait dengan Perda sendiri Pak, dengan adanya COVID ini kan semakin meningkat ini Pak. Seperti apa ini Pak untuk antisipasi ke depannya kita Pak? Ke depan, kita akan membuat tindakan. Kita laporkan nomor atasan supaya ada penindakan, biar ada penindakan di lapangan ini, supaya ada efek jerahnya buat seperti itu. Karena udah beberapa kali nih kita sosialisasi ke sini. Artinya mereka pedagang di sini udah bolak-balik kita pemerintah sendiri memberikan sosialisasi, tapi tidak juga ya Pak ya, tetap juga mereka berkerumunan ya Pak. Benar. Jadi kita udah lebih kurang 3 kali sosialisasi. Nanti ke depan kita buat apa gitu nanti setelah atasan. Adapun lokasi yang ditertibkan yakni Jalan Ahmad Yani 7, Jalan Hindu, Jalan Perdana, Jalan Palang Merah, dan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Diketahui 5 lokasi tersebut terdapat angkringan jualan yang ramai dikunjungi masyarakat hingga dini hari. Selanjutnya, tim gabungan meminta kepada para pedagang angkringan untuk segera menutup dagangannya dengan ikut membantu menertibkannya. Kegiatan ini selalu dilakukan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, mengantisipasi penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara, terutama di Kota Medan, sejumlah rumah sakit umum rujukan pasien COVID-19 menambah jumlah tempat tidur. Hingga Senin sore, kasus pasien positif COVID-19 di Kota Medan telah mencapai di angka 10.882 orang. Pasien penderita COVID-19 yang dirawat di rumah sakit rujukan di Kota Medan masih terus bertambah hingga mencapai 10.882 orang per Senin sore. Kondisi ini membuat ketersediaan ruangan untuk menampung pasien COVID-19 di Kota Medan mulai penuh. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan mengatakan, saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait kapasitas rumah sakit rujukan COVID-19 di Medan. Meski mencukupi, pemerintah Kota Medan sudah meminta bantuan penguatan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Sementara itu, sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 seperti Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Rumah Sakit Bunda Tamrin, Rumah Sakit USU, Rumah Sakit Pringadi, dan Rumah Sakit Royal Prima Kota Medan turut memenuhi ketersediaan fasilitas kesehatan seperti tempat tidur untuk penanganan pasien COVID-19. Mardohar juga menambahkan sejauh ini penanganan protokol kesehatan telah dimaksimalkan. Kita untuk penanganan kasus positif COVID dengan bergejala, kan itu yang penting sekarang ditangani. Itu kita memang dari dulu rumah sakit rujukan kita lebih kurang tuh ada hampir sekitar 40-an. Di antara 40 itu ya ada beberapa rumah sakit bahkan menambah bornya ya, tempat tidurnya. Mungkin mereka dalam pembenahan selama ini. Kenapa itu ditambah? Ya mereka semakin menyempurnakan layanannya. Nah, itu mereka. Dan sampai saat ini untuk kasus COVID yang kita terima di rumah sakit masing-masing, ada beberapa rumah sakit sepertinya kita lihat padat ya. Tapi mereka tetap masih menerima karena rujukan-rujukan lain itu masih tetap mencukupi sampai saat ini. Hal ini kenapa? Ini seperti saya katakan tadi, angka-angkanya tidak pernah menetap. Ini akan bergerak terus, berubah ya. Mungkin 6 hari ke depan nggak full lagi, 6 hari ke depan bisa full lagi, 6 hari ke depan mungkin. Jadi seperti disampaikan oleh pimpinan kita, mencoba juga untuk menyampaikan kepada provinsi ya, meminta supaya semua rumah sakit daerah ya di kabupaten kota untuk memang betul-betul lebih aktif melayani kasus-kasus COVID-nya ya. Nah, supaya ini bisa kita lebih meredam jumlah ini, jangan sampai bertambah lagi. Demikian, memang ada penambahan tiap hari ada penambahan sampai saat ini. Berapa rumah sakit itu yang melakukan penambahan itu, Dok, jumlahnya? Saya nggak tahu pasti berapa, tapi ada beberapa memang. Dari 40 berarti jumlah seluruhnya? Iya, karena mereka itu saya ada rata-rata yang menambah itu bukan karena dia dibutuhkan saja,
tapi memang mereka makin melengkapinya. Memang mereka membuat itu untuk melengkapi pelayanan mereka lebih baik. Baik Contohnya swasta maupun seperti- negeri ya. Contoh nih misalnya seperti Bunda Tamrin ya. Ya saya sudah tadi ngomong-ngomong sedikit sama direkturnya Dr. Benny. Ya. Beliau juga bilang mereka menambah. Nah, tapi memang mereka lagi sedang membangun tuh rumah sakitnya. Jadi kita sikapi dengan rasa rasa penghargaan yang lebih tinggi lah. Karena mereka juga Sebelumnya, Kota Medan, Binjai, dan Deli Serdang telah terlebih dahulu mendapatkan vaksin COVID-19 dan melaksanakan vaksinasi sejak 15 Januari 2021 lalu. Hal ini karena jumlah kasus penyebaran COVID-19 di Sumut didominasi oleh ketiga daerah tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, masyarakat lingkungan 5 Hapoltakan, Kelurahan Sondiraya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, antusias mengikuti pemilihan ketua lingkungan di kelurahan. Dalam proses pemilihan yang diikuti 3 calon, Abdul Manan Saragih terpilih menjadi ketua lingkungan periode 2021 hingga 2023 mendatang. Masyarakat lingkungan 5 Hapoltakan, Kelurahan Sondiraya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, antusias mengikuti pemilihan ketua lingkungan di kelurahan setempat pada Selasa pagi, tanggal 9 Februari 2021. Lurah Sondiraya, John Day Rasman Saragi mengatakan, pemilihan ini mengacu pada Peraturan Bupati Simalungun Nomor 15 Tahun 2020 tentang pembentukan lingkungan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala lingkungan pada kelurahan di Kabupaten Simalungun. Pemilihan yang dilaksanakan di kantor Lurah Sondiraya, 3 orang calon kepling bersaing sesuai yang diusulkan oleh masyarakat. Atas nama Abdul Manan Saragi, Pandapotan Sidabuke, dan Cahaya Sinaga. Pemilihan kepala lingkungan di Sondiraya, kita berpedoman kepada Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 15 Tahun 2020 tentang pembentukan lingkungan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala lingkungan. Jadi pada hari ini warga Sondiraya, khususnya di lingkungan 5 Hapoltakan Sikundaga, sudah sepakat di mana 3 orang diusulkan oleh warga, sehingga untuk memilih yang paling terbaik di antara yang 3 orang, pada hari ini kita sudah lakukan musyawarah mufakat ataupun dipilih oleh warga. Dalam proses pemilihan, Abdul Manan Saragi terpilih menjadi kepala lingkungan periode 2021 sampai 2023 mendatang dengan meraih 76 suara. Sedangkan Pandapotan Sidabuke meraih 35 suara dan Cahaya Sinaga meraih 70 suara. Dari total 186 pemilih. Kepala lingkungan terpilih, Abdul Manan Saragi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak atas terlaksananya acara pemilihan dan amanah yang diberikan warga akan dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan telah kita bersama tadi, sudah terjadi pemilihan yang real dan tidak ada gangguan apapun. Jadi sebagai kami yang berikut berkompetisi di sini, kami mengucapkan terima kasih dan amanah ini mudah-mudahan saya jalankan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah melalui Kelurahan Sondiraya kepada lingkungan 3 di Hapoltakan. Harapan saya ke depannya, saya terus masih banyak belajar pada jajaran, begitu juga dan Ramil Kapolsek, dan begitu juga kepada Pak Lurah untuk menyampaikan aspirasi yang menyentuh kepada hati masyarakat, yang membuat peraturan yang real dan transparan dan terbuka. Selanjutnya, pihak kelurahan akan mengusulkan nama kepling tersebut kepada camat sebagai perpanjangan tangan lurah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, jelang perayaan Imlek pada 12 Februari mendatang, warga Tionghoa mulai berdatangan ke kota Pematang Siantar untuk ibadah di vihara. Tahun ini ditandai dengan sio kerbau emas yang dapat diartikan pekerja keras dan tahan banting. Aksi gotong royong ini dilakukan di Vihara Buddha Ramsi di Kecamatan Deli Tua, Deli Serdang. Aksi para pemuda lintas agama ini dilakukan dengan bersih-bersih serta mengecat beberapa bagian vihara. Dengan membawa sejumlah cat dan pernak-pernik dekorasi yang dibutuhkan untuk menghias vihara, komunitas ini antusias bergotong royong mulai dari mengecat bagian yang sudah mulai pudar seperti pagar, tiang penyangga vihara, hingga pemasangan lampu lampion. Aksi toleransi ini mereka lakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti menggunakan masker serta menjaga jarak. Menurut salah satu pemuda, aksi bersih-bersih dan dekorasi vihara ini telah rutin dilakukan setiap tahun, baik di vihara, masjid, gereja, maupun tempat ibadah lainnya yang ada di Kota Medan maupun di Deli Serdang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat tali persaudaraan dan toleransi yang selama ini telah terjalin dengan baik, di mana langkah ini juga diharapkan bisa dicontoh oleh pemuda-pemuda lainnya. Hari ini kita berbakti sosial Imlek berupa gotong royong di Vihara Buddha Ramsi dalam bentuk pengecetan sekaligus melakukan pemasangan pernak-pernik ornamen. Harapannya seperti apa, Bang? Harapannya dengan momen ini kembali kita ingatkan, kita kuatkan bahwa inilah intinya toleransi umat beragama supaya tetap terjaga sesama antar suku, etnis dan agama tentunya. Adapun Vihara Buddha Ramsi ini telah berdiri sejak tahun 1975 dengan memiliki dewa 4 wajah yang menjadi ciri khas di vihara tersebut. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Maria Utasoid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.